Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, jumpa kembali bersama saya Anggita Rimawutia, tentunya dalam program Dialog Khusus bersama KPID Jawa Barat. Halo, apa kabar? Bagaimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa, ngobrol-ngobrol masalah pandemi ya. Kita masih dalam keadaan pandemi yang tetap menuntut kita untuk meneruskan 5M dan salah satunya mengurangi mobilitas. Dan ngomong-ngomong mobilitas, tentunya ketika di rumah aja pasti pemirsa di rumah senang sekali ya menikmati siaran televisi. Dan bagaimana nih kabarnya? Televisi pemirsa di rumah sudah dialihkan menjadi digital atau masih analog? Nah, karena peralihan digital ke analog akan tetap dilaksanakan ya secara bertahap. Sambil menunggu bagaimana TV pemirsa beralih ke digital, kita akan cari tahu lebih lanjut tentunya di program Dialog Khusus ya bersama KPID Jabar tentunya. Baik, di samping saya juga sudah ditemani dengan orang-orang luar biasa dari KPID Jabar. Boleh diperkenalkan dulu dari Bapak terlebih dahulu. Oke, saya Roni Tabroni dari KPID Jawa Barat ya. Bidang kelembagaan kaitan dengan ini kaitan dengan diseminasi ya, diseminasi untuk bagaimana kita semakin mendekatkan lagi ke pemirsa, ke masyarakat kaitan dengan tugas dan fungsi dan apa sih keberadaan KPID itu buat masyarakat, kira-kira gitu ya. Baik, nanti kita kupas ya, apalagi dalam masa siap. transisi peralihan atau migrasi dari analog ke digital. Tentunya itu ya. butuh sekali Siap. ya didampingi gitu untuk Siap. masyarakat di rumah. Satu lagi teteh cantik ya. Siap, Kak Anggita. Saya Neni Nurhayati, kebetulan sekarang menjabat sebagai Direktur Demokrasi and Electric Empowerment Partnership. Tadi kalau bicara soal mendekatkan kepada masyarakat, saya sebagai selaku civil society ini agar bisa terjalin two-way communication, komunikasi dua arah gitu dengan KPID. Ya, jadi pengamat sosial dan politik juga nih ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Jadi banyak sekali nanti sudut pandang ya yang akan coba kita tampilkan nih ke masyarakat di rumah. Apalagi mungkin dengan adanya peralihan biasanya banyak sekali hoax-hoax di luar sana ya. Betul. Yang tentunya itu sangat tidak baik ya bagi kesehatan mental karena hoax-hoax bisa menyebabkan apa ya? Pikiran-pikiran negatif, dan mari kita kupas di sini ya agar tetap lurus di jalannya. Baik, ngobrol-ngobrol nih masalah migrasi ataupun apa ya, masa transisi antara peralihan TV analog ke TV digital, itu sebenarnya apa sih yang biasanya terjadi di masyarakat? Kan seperti halnya mungkin keresahan dari aduh saya bisa gak ya gitu, saya mampu gak ya memberi TV digital ataupun beralih ke digital. Mungkin di sini peran dari KPID Jabar pun sangat sangat diharapkan. Dan bagaimana sih biasanya dari treatment yang diberikan KPID Jabar untuk masyarakat dalam keadaan masa transisi seperti ini? Oke, terima kasih Teh Gita. Izin buka masker? Iya, boleh. Karena kita jaga jarak ya, masih prokes ya. Ada jarak. Jadi yang pertama gini, ini juga mungkin ya yang terjadi pada migrasi dari minyak tanah ke gas dulu ya. Waduh. Iya. Jadi ketika ada informasi nanti kita tidak pakai minyak lagi dan semuanya ke gas. Wah, kan masyarakat bingung rame dulu tuh kan. Bingung. Aduh, terus gimana ya, saya beli gasnya di mana? Terus gasnya harus dapatkan di mana gitu ya. Terus nanti minyak tanahnya kok hilang gitu ya. Pasti ada keresahan dulu gitu ya, yang mungkin itu juga sesaat ya. Public shock gitu ya. Nah, public shock. Jadi orang karena itu benar-benar baru gitu ya, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidup di dunia yang baru gitu ya. Sedangkan misalkan biasanya kalau pemerintah sosialisasi gitu ya. Dan kemudian nanti masyarakat akan kehilangan sesuatu yang sudah biasa diakses gitu ya, kayak minyak tanah. Nah, sekarang sama ketika terjadi migrasi dari analog ke digital, itu pasti ada public shock, tuh pasti ada. Jadi nanti saya menontonnya di mana? Saya kan masih tetap ingin nonton. Kemarin Persib main, saya juga ingin tetap nonton. Iya, betul. Nah, public shock itu memang juga harus dijawab. Walaupun kita selalu menyampaikan ke publik, sebenarnya ini bukan tupoksi utamanya dari KPID, KPID. Ini tugas pemerintah, dalam hal ini Kominfo. Tapi KPID selalu Jawa Barat, kita sebutnya ini program inisiasi sebetulnya, karena mengupayakan karena kita representasi publik di bidang penyiaran, maka kita harus memastikan kepada publik
bahwa ketika terjadi migrasi jangan sampai publik jadi korban. Betul. Nah, maka kami ini melakukan edukasi, setidaknya menginformasikan bahwa nanti apalagi di Tasik nih tinggal menghitung hari nih. Iya betul ya. Karena beberapa hari lagi. Iya, beberapa hari lagi nanti gak Luar kerasa biasa. orang konsentrasi ke Ramadan, Iya. puasa, pas begitu lebaran TV-nya udah hilang. Kaget. Kaget pas Iya, lebaran betul. nggak ada TV-nya. Karena semua sudah di Di switch off ya. iya, Dari switch analog off jadi switch off. digital. Nah, nanti untuk menghindari kecemasan itu, maka diperlukan informasi yang komprehensif gitu ya, terkait dengan apa yang harus warga lakukan gitu ya. Nah, memang problem digitalisasi ada dua sebenarnya. Yang pertama, ada mereka yang menganggap bahwa hari ini saya sudah berada di dunia digital. Padahal dunia digital yang dimaksud adalah dunia digital yang berbeda gitu ya. Itu. Yang kedua, ada yang sama sekali justru mereka khawatir. Saya kan masih jauh dengan dunia digital. Ketika ini dipaksa dengan regulasi ya, terus kami akan jadi korban. Nah, dalam konteks itu KPID masuk di dua hal tadi. Yang pertama, mendudukan persoalan bahwa kita sekarang berada di dunia digital, bukan digital itu maksudnya. Jadi bukan digital yang berbasis OTT itu ya, yang di internet. Yang berbayar. Tapi yang itu berbayar kan. Nanti digitalnya adalah terestrial tuh, itu clearkan dulu. Betul. Jadi masyarakat tetap nonton gratis gitu ya. Jadi digital yang menggunakan frekuensi. Yang kedua tadi, bagi mereka yang tidak tahu sama sekali, kita melakukan edukasi kaitan dengan tadi ini kan shocknya ada di situ. Ketika dia seperti berada di ruang yang gelap nanti, dan dia tidak membayangkan dunia barunya seperti apa. Padahal sangat sederhana sekali kan tadi. Kita hanya mengganti televisi saja gitu ya, dengan format analog atau menambahkan set-top box itu ya di TV-nya sehingga mereka bisa menangkap siaran digital. Jadi sebenarnya sesederhana itu. Cuma kan problemnya tadi ketidaktahuan. Sebenarnya lebih complicated migrasi dari minyak ke gas dibanding dari analog ke digital. Karena sok aja sekarang kan sudah puluhan tahun nih masyarakat pakai gas, tapi kan masih banyak masyarakat yang tidak berani masang gas kan ya Kak? Bukan hanya perempuan, laki-laki juga banyak sieun gitu. Tapi kalau ke TV analog ke digital mah aman. Jadi dari sisi keselamatan tidak terancam, keamanan juga, termasuk harga juga kan sebenarnya lebih murah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Tinggal kita tahu saja bahwa hari ini khususnya nih pemirsa Radar TV gitu ya, yang ingin terus stay tune gitu ya, harus ya TV-nya harus. Kalau TV-nya nggak digital berarti nambah STB untuk bisa mengakses gitu. Iya betul. Begitu. Jadi ada hardware yang bisa dibeli, tidak harus TV-nya diganti ya. Tapi juga bisa mendapatkan alternatif lain, salah satunya dengan memasang set-top box. Betul. Iya, sederhana sekali. Luar biasa ya. Dan tentunya dengan adanya TV digital, harapan pemerintah yang saya ketahui juga ini sangat baik sekali ya. Tentunya penyampaian informasi yang sangat urgen dan patut untuk diketahui masyarakat. Tentunya masyarakat kan berhak tahu dengan kualitas yang baik, dengan secara visual dan audio yang baik. Nah, salah satunya dengan adanya TV digital ini memberikan suatu hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sama dengan kualitas yang sama ya. Betul. Jadi kalau sekarang mah kan masyarakat nonton di TV yang sama, saluran sama, kualitas beda. Iya. Nah, di saya mah agak jernih, di sana rada ngeresek, di itu mah tinggal semut nah hunkul. Beda kualitasnya. Nanti mah sama semua. Nah, itu ya. Jadi poinnya sangat luar biasa sekali ya, apa yang dicita-citakan di sini memberikan suatu informasi yang tentunya dengan kualitas yang baik juga pada masyarakat, tidak memandang dari tempat ataupun dari status sosial tentunya. Betul. Luar biasa. Baik, ngomongin soal ini kan soal media yang menjadi media untuk menyampaikan informasi, sedangkan informasi sendiri yang menjadi urgensinya juga ya tak kalah penting, karena isi dan juga value yang diberikan tentunya itu menjadikan suatu masyarakat untuk merubah mungkin pola hidup yang lebih baik lagi, atau mungkin menghindarkan dari
hoax karena kan tentunya yang disiarkan di televisi harusnya yang benar-benar sumbernya jelas, faktanya ada, datanya ada gitu, bukan suatu hal yang diada-ada. Nah, berpulang dari masalah-masalah seperti itu ya, informasi. Nah, pengen bertanya juga nih, bagaimana sih suatu potret lembaga penyiaran ya saat ini dalam menyiarkan informasi-informasi, entah itu dibentuk dalam sebuah berita ataupun dalam sebuah tontonan televisi berupa film ataupun sinetron, itu seperti apa sih pandangan dari Tete ini selaku pengamat sosial ya? Tahu nih bagaimana keadaannya? Iya, terima kasih Gita. Jadi kalau saya melihat bagaimana potret lembaga penyiaran saat ini begitu ya, itu memang masih belum sesuai dengan harapan. Saya kan memberikan catatan kritis begitu ya. Belum sesuai dengan harapan, tetapi kalau kita lihat memang ada banyak perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu ini menjadi prestasi juga begitu ya. Patut diapresiasi, apalagi misalnya dengan hadirnya lembaga penyiaran yang melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga penyiaran itu, seperti misalnya Komisi Penyiaran, itu saya rasa terlihat nyata dan konkret begitu ya kerja-kerjanya dalam hal melakukan pengawasan juga penindakan gitu terhadap lembaga-lembaga penyiaran yang katakanlah melanggar P3 SPS ya gitu, ataupun kemudian undang-undang penyiaran itu sendiri. Nah, tapi kalau kita melihat memang tadi sempat ngobrol-ngobrol gitu ya dengan Kang Roni sebelum acara diskusi ini, sangat baik ternyata keterlibatan masyarakat dalam hal melaporkan siaran-siaran konten yang itu tidak ramah dan tidak menyehatkan bagi publik gitu ya. Itu meningkat ternyata sejumlah 80%. Tentu kita perlu mengapresiasi hal ini begitu ya. Khususnya memang di kelembagaan di KPID Jawa Barat sendiri dalam hal mendorong nih keterlibatan partisipasi masyarakat. Ini kan bukan hal yang mudah saya kira ya. Bagaimana misalnya masyarakat yang tadinya pasif menjadi aktif dan berani lapor gitu. Dan kritis. Nah, artinya kan ini sudah teredukasi dengan baik begitu ya masyarakat mengenai, dan masyarakat sudah melek nih. Ini tayangan ini nggak sehat, tayangan ini sehat, itu sudah melek terhadap hal itu. Jadi ini sebuah hal prestasi saya rasa, dan meskipun memang di sisi lain ada banyak ketidakpuasan juga mungkin ya ketika bagaimana misalnya masyarakat melaporkan itu ya kadangkala dilakukan penindakan misalnya ketika itu sudah benar-benar viral gitu ya, nunggu viral baru kemudian ditindak gitu ya. Tapi itu tidak terjadi di Jawa Barat. Saya rasa kalau di Jawa Barat itu sudah sangat proaktif gitu ya masyarakat, dan kemudian KPID-nya juga sangat terbuka begitu terhadap masyarakat, apalagi yang melakukan pelaporan. Ini kan juga dalam hal pelaporan tentu ada syarat formil material yang harus dipenuhi begitu ya. Yang itu kemudian tidak mudah, tapi ini luar biasa bisa dilakukan oleh masyarakat dan kemudian cepat tanggap terhadap laporan yang disampaikan oleh masyarakat ataupun publik yang lain. Nah, tetapi saya rasa saya melihat misalnya di beberapa siaran televisi begitu ya, masih ada yang belum sesuai dengan harapan. Misalnya saja penyiaran yang isi kontennya itu mengobjektifikasi perempuan gitu ya, stereotip, lalu kemudian misalnya terlalu mendiskreditkan perempuan gitu. Tayangan-tayangan yang saya rasa juga memperlihatkan bagaimana kekerasan terhadap anak gitu, itu masih terjadi gitu ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya tugas KPID saja ya. Masalah ini justru masalah kita semua hajat kita semua. Kalau diserahkan kepada KPID saja, KPID kan punya keterbatasan sumber daya begitu ya, dengan sumber daya yang ada ya luar biasa ya dengan kerja-kerja SDM-nya betul. Nah, ini kan ya betul, dan ini kan butuh keterlibatan aktif masyarakat bagaimana sebenarnya mendorong untuk bukan hanya untuk keuntungan kita saja ya di publik ya, tapi bagaimana misalnya juga itu ada kontribusi baik untuk lembaga penyiaran. Dan saya kan melihat begini ya, apa yang kita tonton itu akan sangat mempengaruhi, kan kalau kita belajar soal bagaimana teori-teori media dan komunikasi gitu ya, kultivasi dan lain sebagainya, apa yang kita tonton itu kan akan sangat mempengaruhi bagaimana pemikiran kita gitu ya, apa yang kita lihat. Nah, itu kadangkala juga diejawantahkan dengan
tindakan kita, karena apa yang kita pikirkan itu akan sangat menentukan dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh karenanya memang memberikan suguhan siaran yang sehat begitu ya, apalagi untuk anak-anak muda, bagaimana sih mendorong agar bisa memberikan inspirasi gitu ya. Nanti kita bahas juga ya bagaimana cara mendorongnya ya. Karena setelah yang satu ini pun ternyata ada yang mengantri menunggu untuk ditayangkan ya. Jadi setelah yang satu ini kita akan lebih mengupas lagi nih bagaimana cara mendorong untuk bagaimana informasi yang disampaikan ataupun para lembaga penyiaran menyampaikan informasi yang baik dan juga tidak mendiskriminasi, terlebih mungkin untuk para perempuan dan juga layak untuk ditonton anak-anak gitu. Betul. Ya. Itu patut kita soroti juga ya, bagaimana jangan sampai ini medianya sudah baik tapi informasinya tidak bervalue gitu ya. Baik. Setelah yang satu ini tetap di dialog khusus bersama KPID Jawa Barat. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di program Dialog Khusus bersama KPID Jawa Barat ya. Luar biasa. Tadi juga kita sudah mengulas ya beberapa topik, salah satunya mungkin dengan keadaan yang sudah terjadi di masyarakat. Ternyata masyarakat terkhususnya Jawa Barat sudah cukup kritis dan juga cukup proaktif ya dalam menyikapi bagaimana peran media dalam melakukan penyebaran informasi, apakah memang sudah sesuai dengan fungsinya, sudah sesuaikah dengan tupoksinya gitu ya. Apapun yang misalnya tidak sesuai itu para masyarakat ternyata sudah cukup aware dan juga sudah cukup kritis untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Baik, dan nyambung lagi nih ya. Dan selaku pengamat sosial, ternyata tadi sudah ada beberapa hal yang patut kita apresiasi bagi masyarakat ya. Dan cara nih ya, bagaimana sih kita menciptakan suatu konsep antara lembaga penyiaran dengan masyarakat agar tetap terus bersinergi dengan baik. Salah satunya mungkin tadi dengan adanya penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat. Nah, selain edukasi sebenarnya ada apa aja sih yang bisa mendorong masyarakat untuk tetap proaktif dan tetap kritis gitu dalam menyikapi beberapa isu informasi yang mungkin kurang baik untuk segera dilaporkan? Iya, tadi seperti yang saya sampaikan sih sebenarnya di awal bahwa KPID nggak bisa sendirian ya, makanya memang harus berkolaborasi dan bersinergi. Collaboration is power. Kolaborasi itu akan menjadi sebuah kekuatan kita semua. Dan bukan hanya misalnya bagaimana merangkul masyarakat, itu juga termasuk bagaimana kelompok-kelompok marginal. Kadang-kala kelompok-kelompok marginal ini adalah hal yang sebenarnya kita lupakan ya, soal inklusivitas ini. Padahal mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang baik itu gitu ya. Nah, bagaimana sinergi dan kolaborasi ini ya harus dengan seluruh stakeholder masyarakat tanpa ada kecuali gitu. Nah, KPID ya tentu ya dalam hal ini bukan hanya KPID sih sebetulnya, lembaga-lembaga yang itu juga punya concern yang sama terhadap isu-isu penyiaran ya harus semakin bersinergi untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Dan literasi itu harus masif, termasuk juga terhadap kelompok-kelompok grassroots. Nah, apakah kemudian kelompok-kelompok rentan yang ada di daerah, perempuan-perempuan yang ada di pelosok daerah sudah mendapatkan informasi terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, agar apa? Agar kemudian kalau ini kan kalau kata Habermas itu kan masyarakat itu harus terinformasi dengan baik. Ya, ketika masyarakat sudah terinformasi dengan baik, maka muncul awareness dan kritis tadi ya. Nah, ini bagaimana dengan kelompok-kelompok daerah, kelompok-kelompok rentan yang mereka juga punya hak yang sama gitu ya. Dan ini kan ini bisa nambah gitu ya. Tadi kalau 80%, mungkin nanti nambah lagi di tahun berikutnya, misalnya 2022 ini bisa mencapai 100% keterlibatan aktif masyarakat gitu ya. Naiknya 100% maksudnya dari data yang sebelumnya. Ini kan menjadi sangat positif gitu ya, pencapaiannya untuk kita semua gitu, bukan hanya untuk KPID tapi juga untuk seluruh stakeholder masyarakat. Nah, yang kedua kemudian yang perlu ditekankan adalah bahwa kadangkala masyarakat juga belum, tadi ya kalau kita bicara soal TV analog ya,
bagaimana misalnya soal kesetaraan, keadilan. Masyarakat kadangkala ada nih yang pengen tahu, dia sudah tahu ini tayangan ini nggak baik gitu ya, tapi harus kemana sih saya melapornya, tata cara prosedurnya harus seperti apa. Betul. Nah itu kadangkala masyarakat tuh masih nggak paham dan masih awam terhadap hal ini. Dan terhenti gitu ya, ketika tidak tahu itu yang menjadi suatu permasalahan. Iya betul, dan kadangkala sih soalnya gini ya, kadangkala kita ini kan selalu berdiskusi dengan kalangan yang sebetulnya itu saja yang sudah paham gitu. Tapi apa kabar yang tidak paham? Kan sebenarnya kan banyak ya teman-teman di luar sana, misalnya milenial lah, perempuan lah, yang punya kepekaan terhadap isu-isu penyiaran, tapi bingung cara mau lapornya itu seperti apa gitu. Nah itu kan tentu hal-hal seperti itu harus bisa terinformasikan dengan baik ya. Ya artinya saya juga punya will gitu ya, dan punya juga tanggung jawab kepada masyarakat untuk bisa melaporkan hal ini. Saya kadang-kadang sering juga ya ketika melihat misalnya atau di media sosial begitu ya, ada tayangan-tayangan yang ini tidak ramah terhadap perempuan begitu ya, terlalu mengobjektifikasi perempuan misalnya, dan menjadikan perempuan itu sebagai bahan pelecehan di dalam penyiaran. Itu saya langsung kadang-kala melaporkan hal itu ke KPID. Tapi kan itu kan harus tertulis ya, dan harus terpenuhi syarat formal material apa saja yang kemudian ketika kita harus lapor agar laporan kita itu bisa ditindaklanjuti, begitu apa saja tuh persyaratan-persyaratannya yang harus dipenuhinya apa saja. Nah kadangkala masyarakat yang nggak betul-betul nggak punya concern di isu ini gitu ya, ya udahlah cuman hanya sekedar melihat oh ini ada yang tayangan yang nggak baik nih, ya udah dibiarkan begitu saja. Nah jangan sampai ini tuh terhenti gitu ya. Kita artinya mendorong ada masyarakat yang pasif lainnya, bagaimana didorong untuk aktif dan berani lapor juga gitu. Nah jadi artinya kita mendorong keterlibatan itu dan meyakini lah bahwa ketika misalnya hal itu semua bisa terwujud, saya meyakini bahwa penyiaran di Jawa Barat kemudian di Indonesia khususnya itu bisa lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Tetapi juga yang perlu ditekankan ketika masyarakat udah lapor, ini jangan sampai ini penindakannya tuh mengecewakan gitu ya. Kadangkala ini mohon maaf nih ya, misalnya dari berbagai peraturan-peraturan itu kadangkala misalnya dari KPI pusat kemudian KPI daerah itu ada multi tafsir gitu. Kadangkala penindakan yang terjadi di daerah itu berbeda misalnya dengan penindakan yang terjadi di KPI pusat. Nah artinya kan ini bagaimana mendorong KPID ini dalam hal yang punya kewenangan untuk menangani hal itu gitu ya, punya progresivitas dalam hal melakukan penanganan ini sampai dengan misalnya pemberian saksi dan lain sebagainya. Kan lucu ya ketika misalnya ada yang lapor tapi kemudian hanya diberikan peringatan saja atau misalnya hanya ganti pemain, kan lucu gitu ya. Ini udah jelas melanggar P3SPS ini dan melanggar undang-undang penyiaran, tapi sanksinya itu ya cuma-cuma gitu loh. Nah kalau kayak gitu kan nggak ada efek jera untuk lembaga penyiarannya, apalagi hanya diganti sebagai ganti pemain, bukan dihentikan gitu ya penyiarannya. Nah ini mungkin apa ya, jadi pekerjaan rumah kita ya, bagaimana mendorong untuk progresivitas dalam hal hukum itu. Tapi saya sih kalau melihat ya beberapa laporan yang ditindaklanjuti oleh KPID Jawa Barat, progresivitasnya itu sangat luar biasa. Meskipun memang kadangkala menimbulkan kontroversi juga gitu ya di masyarakat. Tapi ini perlu kita apresiasi dan ini sebuah pencapaian yang saya kira keberanian KPID untuk menindak itu perlu kita jadikan contoh juga untuk KPID yang lain dari Provinsi Jawa Barat. Itu luar biasa ya. Jadi pemirsa di rumah pun selaku penonton tidak hanya menikmati tontonan dan menjadi penonton saja ya, tetapi bisa menjadi pelaku ataupun peran utama untuk monef ya, monitoring dan evaluasi bagaimana keadaan penyiaran di masyarakat ya, yang tersebar di masyarakat. Nah, tentunya itu jadi suatu hal yang sangat urgensi sekali. Dan tadi balik lagi, bagaimana sih peran dari KPID untuk mengayomi masyarakat dan mengedukasi masyarakat, terlebih tadi mungkin ada beberapa masyarakat yang terhenti kritikalnya gara-gara tidak tahu prosedurnya gitu ya. Oke, baik, bisa disampaikan. Ya, jadi periode kita KPID ini kita bikin tagline pengawasan semesta. Jadi tadi Budir sudah menyampaikan, kita ini kan komisioner cuma 7 ya. Asisten 7, pengawasnya cuma 4. Yang diawasi 437 lembaga penyiaran. Impossible kan? Tidak sedikit ya terlihat. Tidak mungkin mengawasi semua. Mungkin gitu ya, kita
kan sebenarnya apa yang dilakukan KPID ini hanya sebagian kecil dari apa yang harus dilakukan sesungguhnya dalam melakukan pengawasan. Betul. Di 437 tadi itu. Oleh karena itu kita melakukan kolaborasi itu dengan masyarakat, bahwa dengan pengawasan semesta setiap orang bisa melakukan pengawasan. Iya. Walaupun mereka yang ada di kampung, yang ada di gunung, di pesisir, dimanapun gitu ya, Siap. yang sekolah, yang ibu rumah tangga, yang apapun. Jadi setiap orang bisa melakukan pengawasan, posisinya di mana saja. Yang kedua, upaya konkret kita melakukan masifikasi tadi, bahwa untuk mengajak masyarakat itu kan tidak hanya kita menghimbau, gitu ya, tetapi kita harus benar-benar terjun dan berada di masyarakat. Betul, betul. Kita dari mulai seperti ini di depan layar, Iya. kemudian di studio radio, sampai terjun ke komunitas ormas, ke desa-desa, kita juga Dekat dengan masyarakat. ya. Yang ketiga, kita juga yang juga baru nih di periode kita membuat PIS namanya, pemantau isi siaran. Yang PIS ini kita buka chapternya di berbagai komunitas masyarakat. Ada yang di kampus, di sekolah, di ormas, termasuk di desa kemarin terakhir di Cianjuang, PIS chapter desa gitu. Jadi di desa itu ada pemantaunya. Jadi kebayang kalau tadi 4 orang memantau ratusan TV radio, tapi dengan mengajak masyarakat, bukan kami lepas tanggung jawab, tapi kita sama-sama menciptakan. Iya, karena kan untuk menjaga gini, mata dan telinga Jawa Barat harus dijaga dari mulai konten siarannya. Nah, siapa yang menjaga? Kita semua. Karena kalau itu dibiarkan kan yang jadi korban tetap keluarganya, anaknya gitu ya, semua. Nah, tapi tagline kita juga diikuti. Jadi kalau misalnya kalau gitu kayak misalnya di lembaga penyiaran, kita semakin banyak pengawasnya. Tapi juga kita tetap kampanye. Misalkan gini, kan untuk mengawasi tidak mungkin kalau tidak nonton, tidak mungkin kalau tidak mendengarkan. Iya, betul. Maka kampanye kita adalah tonton TV, dengarkan radio. Jadi kalau misalkan gini, masyarakat tuh pingin kritis terhadap media, ya berarti harus nonton dong. Iya, betul. Nah, yang tadinya nggak nonton kan jadi nonton gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi dengan pengawasan semesta kita kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, dan kita mengajak bahwa majukan lembaga penyiaran ini. Salah satu caranya adalah kita berkolaborasi untuk menjaga konten yang sehat gitu. Jadi bukan untuk gimana ya, tapi justru kita untuk maju bersama. Betul. Gitu. Jadi tetap ya, kolaborasi is the power ya. Iya, kembali lagi ke situ. The power of collaboration. Sama aja kan laptopnya itu sebenarnya hari ini kan nggak begitu ya. Kalau misalnya Jawa Barat ada pentahelik ya. Nah, itu kan jadi berbagai elemen, bahkan sekarang bukan penta lagi. Sekarang udah multi. Jadi semua komputer masuk gitu tadi ya? Yang tadi itu kaum disable ya. Kaum disabilitas itu kan mungkin ya dulu kurang terperhatikan. Hari ini posisinya mereka juga bisa menjadi bagian dari program ini. Bahkan kita nih di Senin Selasa itu khusus melakukan pelatihan terhadap komunitas disabel. KPID itu tempatnya di KPID selama 2 hari. Untuk mereka lebih bukan hanya tahu, tetapi mereka juga terampil di bidang penyiaran. Luar biasa ya. Baik, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol cukup dalam dan juga luar biasa kan, ternyata banyak informasi yang saya juga baru tahu nih pemirsa ya. Oke, setelah yang satu ini juga kita akan membahas nih mengenai harapan ya, apalagi tadi berangkat dari kita berbicara tentang kaum disabilitas, kaum perempuan ya. Tentunya harapan-harapan ya. Ya, masyarakat adat di luar sana yang mungkin kurang tersentuh ya, dan tentunya dengan adanya TV digital yang memberikan suatu informasi dengan kualitas yang baik dan memberikan hak bagi masyarakat tanpa memandang tempat, tanpa memandang status sosial, ini menjadi hal yang sangat krusial ya. Bagaimana harapan-harapan agar kita sama-sama menciptakan dan menggapai harapan itu bersama-sama dengan cara berkolaborasi. Baik, setelah yang satu ini masih di dialog khusus bersama KPID Jawa Barat. Baik, terima kasih
pemirsa, masih bersama kami tentunya di program Dialog Khusus bersama KPID Jawa Barat. Wah, luar biasa ya. Tadi cukup dalam juga pembahasan kita mengenai masa transisi, peran KPID, bagaimana pandangan dari sudut pandang pemerhati sosial dan politik, apalagi di bidang penyiaran ya. Tentunya dari perbincangan tadi timbul harapan ya untuk kedepannya, untuk long term, karena kan tentunya ini TV digital terus berlangsung sampai ya jauh ya ke depan, dan harapan-harapan tentunya tertanam nih di dalam dada ya untuk Jawa Barat lebih baik lagi, Indonesia lebih baik lagi, karena peningkatan ekonomi juga berkaitan juga dengan bagaimana penyebaran informasi yang merata dan juga kualitasnya yang baik, teredukasi masyarakat, tentunya itu juga meningkatkan produktivitas dan kreativitas ya. Oke, baik, langsung aja mungkin harapan dari KPID, dari juga pemerhati sosial ya terhadap menyikapi dengan masalah transisi ini, dan semoga harapan-harapan kita bisa terrealisasi dan diaminkan sama pemirsa di rumah bersama-sama ya. Baik, dari mana dulu nih? Boleh, saya dulu. Oke, gini, jadi yang pertama untuk lembaga penyiaran ya, yang kedua nanti masyarakat. Jadi ini masa transisi ya. Iya, betul. Kita belum waktunya switch off sebetulnya, karena tahap 1 saja kan 30 April ya. Betul. Tetapi posisi hari ini nih, hari ini saja misalkan di radar TV udah digital. Jadi Jawa Barat nih kita udah declare secara nasional Jawa Barat adalah provinsi paling siap untuk menghadapi ASO. Luar biasa. Berdasarkan hasil riset tahun kemarin ya, masyarakatnya siap, LP-nya siap, LP siap, TV lokal di Jawa Barat siap dengan catatan. Tapi catatan-catatan itu beriring waktu itu juga semakin berguguran. Sekarang tinggal persoalan satu, masalah harga MUX ya. Tapi kesiapan secara teknis, SDM, program itu sudah siap. Jadi ini sekarang sudah di Jawa Barat sudah ada TV yang sudah, TV radar, kemudian TV-TV yang lain di Jawa Barat. Yang saya kira Jawa Barat KPID posisinya bisa seopos secara nasional, apalagi nanti di Hasiarnas yang dilakukan di Jawa Barat ini, bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan tingkat kesiapannya paling tinggi untuk switch off dari analog ke digital untuk TV lokalnya ya. Yang kedua, untuk menghadapi ASO bagi masyarakat, kesiapan kita sebenarnya pada aspek ansih ya, persoalan sosialisasi. Jadi pengetahuan masyarakat Jawa Barat yang masih 20% terhadap ASO di tahun kemarin ya, saya nggak tahu tahun ini nih setelah kita roadshow terus ada survei baru ya. Survei baru. Betul. Apakah tingkat pengetahuan mereka terhadap ASO? Yang kedua, ketika mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, sosialisasi itu kan paket, menginformasikan apa yang terjadi. Seharusnya seperti yang terjadi terjadi peningkatan. Jadi ada satu stasiun TV lokal yang posisinya sebelum switch off analog ke digital, mereka penontonnya sudah 80% di digital. Jadi penontonnya sudah standby di digital. Kenapa? Karena sosialisasi. Jadi begitu masih sebulan lebih ASO-nya, mereka sudah berani switch off karena si penontonnya udah standby di digital. Nah, jadi saya kira ini kan sebenarnya fakta-fakta di mana masyarakat kita juga khusus Jawa Barat ini sudah siap. Tinggal tadi kalau misalkan ada masyarakat, ini persoalan yang tersisa. Yang pertama, masyarakat yang tidak kecukupan ekonomi untuk memberi STB saja, misalkan STB kan relatif mungkin ya, sekitar 200-an lah kurang lebih. Kalau ada yang persoalan untuk mengakses itu, maka negara harus hadir di situ harus untuk memberikan solusi kan. Yang kedua, problemnya adalah bagi mereka yang ada di area blank spot. Sekaya apapun mereka beli STB, beli ganti TV-nya, tapi sinyalnya nggak ketangkap, terus gimana? Dan negara di situ juga harus hadir, bagaimana supaya masyarakat memperluas jangkauan signal supaya mereka jaringan itu masyarakat bisa nonton walaupun ada di lereng gunung, ada dimanapun itu ya. Kenapa? Karena mereka juga pemilik frekuensi. Ketika misalkan ini migrasi dan areanya sudah digital, mereka tetap nggak nonton. Terus frekuensi yang mereka miliki dikemanakan? Nah, si negara ini harus hadir untuk mengayomi mereka.
Itu sebenarnya memberikan sisa kesetaraan ya. itu persoalan-persoalan yang mungkin harus dijawab dalam waktu dekat ya. Iya. Jadi meminimalisir area blank spot di Jawa Barat ini. Ini baru bicara Jawa Barat ya, apalagi provinsi-provinsi di luar Luas sekali yang saya negara kira kita ya. mungkin itu juga harus jadi perhatian Iya. buat pemerintah. Luar biasa Siap. ya. Semoga ya tadi dengan harapan-harapannya balik lagi tidak hanya satu lembaga, tidak hanya satu Betul. orang, bahkan ini menjadi hajat ya bagi masyarakat Betul, dan juga betul. pemerintah dan juga lembaga-lembaga penyiaran lainnya. Iya, Luar betul. biasa. Bagaimana nih dengan sudut pandang dari pemerhati sosial? Iya, tadi kalau bicara soal migrasi ya dari TV analog ke digital, saya rasa KPID ke depan itu akan menghadapi tantangan yang sangat berat ya. Bagaimana diversity of content and diversity of ownership ini akan semakin beragam lagi begitu. Ini tantangan ke depan, mungkin pengawasannya juga akan lebih ekstra lagi, lebih ketat lagi gitu ya. Dan TV-nya tadi makin sebenarnya banyak, betul, TV-nya. sebenarnya tadi menarik ya apa yang disampaikan oleh Kang Roni itu, bagaimana sebenarnya ini sosialisasi itu harus lebih masif, termasuk juga kelompok-kelompok grassroots ya, disabilitas, perempuan, masyarakat adat dan lain sebagainya tanpa ada kecuali. Betul. Nah, otomatis saya sih sebetulnya ingin mendorong ya pemerintah juga untuk memberikan kecukupan anggaran Betul. kepada KPID yang memang real bekerja sosialisasi yang masif untuk masyarakat itu sendiri. Nah, karena kalau tanpa ada anggaran, kalau tidak didukung dengan anggaran yang memadai, ini akan sulit terrealisasi. Saya yakin deh ini akan sulit terrealisasi dan sulit terwujud gitu ya. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan undang-undang penyiaran yang saya rasa juga kalau kita melihatkan undang-undang penyiaran itu nomor 32 tahun 2002 ini sudah sangat terlalu lama sekali begitu ya, dan kita perlu mendorong untuk bagaimana melakukan revisi karena pasti tadi kalau bicara soal migrasi dari TV analog ke digital ada hal-hal nih yang perlu direlevansikan. Nah, makanya kita bagaimana mendorong kepada pemerintah dan DPR untuk segera merealisasikan rancangan undang-undang penyiaran ini jangan sampai kemudian keluar masuk prolegnas begitu ya. Dan ini harus menjadi target yang diprioritaskan gitu ya. Karena ini untuk public good lah, kebaikan bersama tadi ya. Dan yang terakhir saya rasa bahwa apa yang sudah baik dilakukan oleh KPID saat ini itu pertahankan, dan apa yang belum maksimal mari kita sama-sama benahi. Demikian mungkin Teh Gita pesan dari saya agar bisa menciptakan penyiaran yang lebih sehat lagi, apalagi nanti ya di digitalisasi otomatis masyarakat juga harus paham juga soal literasi digitalisasi itu seperti apa agar mereka bisa menonton dan memilih lembaga-lembaga penyiaran mana yang itu memang layak untuk ditonton. Apalagi kalau kita melihat ada banyak tantangan pemilu 2024 juga semakin dekat begitu ya, pemilu dan pemilihan serentak. 7 surat suara nanti yang akan kita hadapi, otomatis politik nasional dengan politik lokal juga itu akan memanas begitu ya, dan akan semakin hangat lagi. Nah, bagaimana lembaga penyiaran itu menyuguhkan konten-konten politik juga yang sehat. Luar biasa ya. Mantap. Oke, berarti lagi-lagi kita berbicara tentang ekosistem yang patut kita ciptakan bersama ya, menjadi suatu sinergis yang positif, apalagi banyak sekali suatu hambatan ataupun tantangan ya lebih tepatnya menghadapi tadi ya isu politik tentang pemilihan presiden 2024 dan lain-lain, masih banyak lagi tentunya. Ya, baik pemirsa di rumah, semoga tadi informasinya sangat luar biasa sekali ya, dalam dan juga deep sekali ya membahas mengenai sama seperti NGO saya dong, deep gitu ya, mendalam itu. Betul ya, membahas juga nih tidak hanya dari sudut pandang sebagai lembaga penyiaran, sebagai masyarakat, dan juga disentil juga nih masalah tentang regulasi hukum perundang-undangan yang tidak boleh kita kesampingkan, karena negara kita negara hukum ya, harus dengan sesuatu yang jelas tertulis dan tentunya detail ditentukan dengan masalah yang terjadi saat itu juga. Luar biasa. Semoga acara kita kali ini ditonton tidak hanya oleh masyarakat secara umum, tapi juga pemerintah pun mendengar ya. Ya, betul. Baik, terima kasih nih sudah hadir ke Radar TV Tasikmalaya. Mohon Teh Gita. Salam juga nih kepada teman-teman KPID dan juga dari NGO juga ya, luar biasa ya sudah menemani hari-hari kita di sini dengan informasi yang sangat edukatif dan juga bermanfaat untuk kita bagikan juga kepada orang-orang sekitar kita. Baik, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Jangan kapok main kesini lagi. Ya, main kesini.
Keradar lagi. Ya, pemirsa di rumah, saya Anggita Rikomutia bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dialog khusus dan kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.